Hai Smart Viewers, selamat datang di Dinas Malam. Dan tugas malam ini kita akan membahas thread horor yang berjudul 40 hari setelah kematian dari Twitter @mitologue. Langsung saja kita bahas, tapi apa kamu berani nonton sendirian? Smart Viewers, thread horor kali ini merupakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang tinggal di kampung sebuah desa bernama Kampung Layat. Anehnya, desa ini amat sering mengalami kematian setelah adanya peristiwa kematian sebelumnya, dan kematian kedua biasanya merupakan para pelayat. Konon katanya, almarhum akan mengajak orang yang paling dekat untuk ikut bersama dengannya. Dan hal ini sudah terjadi secara turun-temurun. Telah meninggal dunia Akung bin Fulan, 78 tahun, pada hari ini, 12 Januari 2013, pukul 23:47. Terdengar suara pengumuman berita kematian seorang kakek sebatang kara yang bekerja sebagai petani singkong. Namun karena waktu yang terlampau malam, jenazah Mbah Akung baru dimakamkan esok pagi. Tiba saat azan subuh berkumandang, Bu Ani yang rumahnya berada di sebelah rumah Mbah Akung hendak pergi ke sumur untuk berwudu. Sumur itu berada di halaman belakang rumah yang berbatasan langsung dengan tanah kebun singkong milik Mbah Akung. Saat membasuh wajah, Bu Ani menyadari ada yang memperhatikannya dari arah kebun. Karena merasa merinding, Bu Ani mempercepat gerakan wudunya. Setelah membasuh kaki, ia menyadari ada sosok yang menatapnya sambil berdiri di antara pohon singkong. Ya Allah, si Mbah. Subuh-subuh sudah di kebun, Mbah. Bu, bicara sama siapa toh? Itu loh, Mbak A. Bu, Mbah Akung sudah meninggal tadi malam. Bu Ani langsung terdiam mematung dan ia berpikir bahwa mungkin saat kabar itu disiarkan, ia sedang tertidur lelap. Seketika, sekujur tubuhnya berdesir merinding. Bu Ani tampak cemas sebab mereka yang meninggal sebelum 40 hari akan menampakkan diri pada orang yang ingin mereka ajak mati. Karena Mbah Akung hanya tinggal sebatang kara, kepala desa meminta Urip untuk membantu proses pemakamannya. Tak ada yang berani memandikan jenazah Mbah Akung. Mereka khawatir kalau benang pati mayit akan menyangkut ke mereka. Benang pati ialah semacam ikatan batin dari almarhum kepada mereka yang masih hidup. Di mata Urip, Mbah Akung merupakan sosok yang dermawan. Ia pernah membawakan sekarung singkong hasil panen ke rumah Urip saat dia dan keluarganya sedang terhimpit ekonomi. Selama hidup, Mbah Akung dikenal sebagai dekat dengan hal-hal yang berbau mistis. Ia disegani karena dianggap memiliki kemampuan supranatural dan sering dimintai tolong untuk meruat rumah, menyembuhkan santet, dan sebagainya. Terbersit dalam benaknya satu peristiwa besar yang menggemparkan kampung ini, yaitu sosok Nini Tini yang bangkit dari kubur. Sekitar 1 tahun sebelumnya, Kampung Layat digemparkan dengan kabar kematian salah seorang yang paling dermawan di desa, yang juga merupakan ibu dari kepala desa. Nini Tini tutup usia secara mendadak saat sedang mengaji. Dirinya dikenal sebagai sosok yang aktif menghidupkan berbagai kegiatan di musola desa. Namun hari itu,
ada yang tak biasa dari kematian Nini Tini. Mayitnya membiru. Kepala desa mengatakan bahwa rumah sakit mendiagnosa Nini Tini meninggal akibat pecah pembuluh darah. Namun, tepat di ubun-ubun kepala Nini Tini terus mengalir darah kental berbau amis dari setiap lubang-lubang inderanya seperti hidung, mulut, kedua telinga, bahkan darah juga mengalir keluar dari alat kelamin dan duburnya. Darah itu terus merembes sampai jasad Nini Tini dibalut oleh kain kafan. Peristiwa ganjil tak berhenti sampai di situ. Jenazah Nini Tini seperti menolak dikuburkan. Di liang lahat, jasadnya sulit dimiringkan ke kanan. Beberapa kali mayit Nini berbalik sendiri, bahkan merobohkan papan-papan penyanggah mayit. Semua orang nampak kebingungan sampai terdengar langkah kaki yang mendekat dari arah belakang. Kamu sendiri yang memiringkan jasad ibumu. Sampaikan maaf padanya atas perbuatan yang hanya kamu sendiri yang tahu. Orang-orang yang mengantar kubur pun terkejut dan tak mengerti dengan maksud ucapan Mbah Akung. Meskipun awalnya sempat ragu, tapi akhirnya kepala desa menuruti perkataan Mbah Akung. Ia mendekat ke telinga jenazah ibunya untuk menyampaikan sesuatu dan kemudian mencoba membaringkan lagi jenazahnya dan berhasil. Saat hendak kembali, tak sengaja Mbah Akung menabrak Urip yang sedang berjalan ke arah makam. Badannya terasa lemas dan hampir roboh. Pandangannya terlihat kosong saat menerawang ke suatu tempat sambil mengatakan bahwa desa ini akan celaka. 3 hari kemudian, sekitar pukul 1 dini hari, suara kresek toa masjid berbunyi. Tak lama terdengar suara kumandang sholawat dari suara yang tak asing didengar oleh warga kampung Layat. Semua orang menyadari bahwa itu adalah suara Nini Tini. Namun, tidak ada yang berani untuk memastikan. Keesokan paginya, penjaga TPU melapor bahwa kuburan Nini Tini terbongkar dan jasadnya hilang. Kepala desa kemudian mengadakan pengajian yang dipimpin oleh Ustadz Yusuf. Hampir seluruh warga desa hadir dengan membawa sedikitnya hasil panen mereka untuk dijadikan persembahan tolak bala yang nantinya akan disumbangkan ke desa-desa sekitar. Awalnya, acara pengajian dan ruatan tersebut berlangsung khusyuk sampai ada satu jemaah perempuan yang terlihat pucat. Sosok itu duduk di dekat mimbar. Ia mengenakan mukena dengan wajah yang menghitam dan menatap Janah sambil menyeringai. Janah melirik ke kiri dan ke kanan. Semua orang di sekitarnya tampak khusyuk membaca ayat-ayat suci seakan hanya dirinya lah yang melihat sosok itu. Para jemaah menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan perlahan. Namun, sosok itu juga mengikuti gerakan jemaah lainnya dan ikut membaca ayat-ayat zikir dengan lantang dan memekik. Sosok itu menggeleng-gelengkan kepalanya semakin cepat sampai akhirnya kepala itu memutar 360 derajat. Ia meminta tolong ke orang-orang di sekitarnya, namun nampaknya tidak ada yang peduli. Sedangkan di waktu yang sama, orang-orang melihat Janah gelagapan sendiri berteriak menutup kuping dan memejamkan matanya. Orang-orang memanggil namanya, namun Janah tampaknya tidak mendengar. Setelah Janah kembali sadar, para jamaah melakukan sholat goib untuk Nini Tini. Saat takbir pertama dikumandangkan, telinganya berdengung kuat, tapi Janah memaksakan diri untuk melanjutkan sholat. Saat takbir di rokaat kedua, samar-samar Janah melihat ada sosok yang berdiri di depan Imam Ustadz Yusuf. Saat takbir menuju sujud, Janah sempat berhenti karena dia menyadari seluruh jamaah termasuk Imam Ustadz Yusuf tengah bersujud di hadapan sosok Nini Tini. Melihat jamaah lain tetap tenang, Janah ikut bersujud. Namun, seketika lehernya tercekat hingga ia kesulitan bernafas, tubuhnya kaku,
dan pandangannya mulai berbayang hingga akhirnya gelap. Masih di tempat yang sama, seluruh jamaah telah mengucap 2 kalimat salam. Namun, Janah tampak masih bersujud. Bu Siri memanggil-manggil Janah, namun tak ada jawaban. Saat Janah berbalik terbaring, para jamaah wanita berteriak melihat wajah Janah yang pucat dengan urat-urat yang keluar. Kedua mata Janah mendelik ke atas menyisakan putih tanpa bola mata dan mulutnya yang menganga lebar. Janah merintih serak seperti hendak sakaratul maut. Namun tiba-tiba Janah tersenyum lebar dan dia tertawa pelan, lalu kemudian mencekik kuat leher Bu Siri. "Jaga lambemu, kau umbar keburukan orang lain sampai lupa dirimu lebih hina dari mereka. Munafik, mulut kalian membaca Quran tapi kalian meminta pada setan." Dari arah belakang, Mbah Akung datang membawa segelas air, kemudian menyiram Janah sembari merapalkan mantra tanpa suara. Janah kemudian menggerang, namun tak lama tubuhnya melemas dan pingsan. Mbah Akung juga berpesan agar Urip menjaga istrinya dan tidak membiarkannya sendirian. Malam harinya, warga melakukan ritual tolak bala dengan menggunakan obor sebagai lanjutan dari rangkaian acara tadi sore. Urip memilih pergi mengunjungi rumah Mbah Akung. Ia masih penasaran dengan perkataan Mbah Akung tadi saat di pemakaman. Tapi Mbah Akung malah mempertanyakan kenapa Urip meninggalkan Janah sendirian tanpa menjawab rasa penasarannya. Dalam perjalanannya, Urip terus memikirkan maksud dari perkataan Mbah Akung. Ia menyadari bahwa desa ini kendatinya melakukan banyak ritual menyimpang dan kegiatan syirik demi kemakmuran desa. Tengah malam di rumah Urip, Janah semakin menjadi-jadi. Urip mendapati Janah sedang berada di dapur. Janah sedang terlihat memegang wajan berisikan minyak panas. Urip mencoba memanggil Janah, namun Janah tidak menghiraukannya. Ia malah membenturkan kepalanya ke talenan kayu berkali-kali sampai berdarah. Saat Urip ingin mencegahnya, tubuh Janah mengejang kuat, lalu wajahnya masuk ke dalam wajan berisikan minyak panas di atas kompor yang masih menyala. Dengan sekuat tenaga, Urip menarik Janah yang wajahnya hancur penuh luka bakar, retak di bagian kening, dan mata yang masih terbuka lebar. Tiba-tiba pintu terbuka dengan keras dan Mbah Akung tiba sambil menggendong sesuatu. Secara perlahan, Urip membaringkan jasad Janah, kemudian berjalan menghampiri Mbah Akung yang masih berdiri di depan pintu. Betapa terkejutnya Urip saat melihat ternyata ada jasad Nini Tini yang dibawa oleh Mbah Akung. Tak seharusnya Janah dijemput jika aku datang lebih cepat. Mbah Akung akhirnya menceritakan bahwa Nini Tini sudah mengetahui kebenarannya sebelum ia meninggal. Dari dulu, desa ini sudah digadaikan oleh iblis dan hal ini akan berlanjut terus-menerus sampai ke anak cucunya nanti. Nini Tini mengasihi Janah seperti anaknya sendiri. Mbah Akung mengatakan ia tahu kalau Janah akan dijemput oleh Nini Tini karena terdapat benang pati di antara mereka. Dan pada kenyataannya, mereka yang mati kedua bukanlah dijemput, melainkan dijadikan tumbal. Kembali pada waktu kematian Mbah Akung, Nira, anak dari Bu Ani, ternyata juga melihat sosok Mbah Akung saat subuh. Namun, ia memilih untuk tidak menghiraukannya. Suasana malam yang hening dan sepi membuat Nira terjaga. Tiba-tiba, ia mendengar suara pintu diketuk. Tok, tok, tok. Suara ketukannya terdengar lagi, namun lebih kencang. Nira hendak berjalan membuka pintu, tapi Bu Ani menahannya. Tok 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 tok. Suara geduran itu semakin kencang dari yang sebelumnya. Bu Ani yang cemas dan mulai ketakutan mengajak Nira untuk sholat malam bersama.
Kemudian saat Mira sedang mengambil wudhu, terdengar suara burung gagak di atas rumahnya. Bulu kuduk Mira berdiri saat ia mulai mencium aroma singkong bakar yang pekat. Waktu terasa sangat lambat dan selama sholat, Mira merasa seperti ada yang memperhatikannya. Dan ketika salam terakhir, kepalanya menoleh ke arah jendela dan ia melihat pocong Mbah Akung berdiri dan menempelkan wajahnya yang penuh luka nanah pada kaca rumah. Tok, tok, tok. Siapa? Smart viewers, apakah Mbah Akung kembali untuk menjemput Ibu Ani karena memiliki benang pati? Dan apakah kamu percaya bahwa orang yang meninggal sebelum 40 hari masih bergentayangan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalahin lonceng notifikasi untuk update Dinas Malam berikutnya. Terima kasih buat yang nonton sampai akhir episode Dinas Malam. Tapi, apa kamu yakin nonton sendirian?